Alina kembali duduk beristirahat dan menyadari kesalahannya yang terulang kembali. Ia melihat sebuah kertas permohonan di mana party sebelumnya mencari sosok sang eksekusioner yang tak lain adalah Alina itu sendiri. Alina merasa sangat menyesal atas tindakannya. Memang benar, setelah bos naga itu dikalahkan, suasana dalam guild menjadi lebih tenang dan Alina bisa pulang lebih cepat seperti sebelumnya. Tetapi suasana guild saat ini sedang heboh dengan pensiunnya seorang petualang elit yaitu Ganzu dikarenakan cedera, dan hal itu ramai dibicarakan para petualang saat ini. Bahkan bisa mendapatkan posisi seperti Ganzu adalah impian setiap para petualang. Seseorang tiba-tiba membicarakan tentang sosok sang eksekusioner yang kembali muncul mengalahkan bos naga dan bertanya-tanya siapa sosok asli tersebut, yang membuat Alina sedikit panik. Banyak petualang yang menganggap itu hanyalah rumor, namun tak menyangka itu benar-benar nyata. Bahkan guild petualang sendiri juga mencari sosok keberadaan itu di mana-mana. Alina pun pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa panik, berharap bahwa permintaan party Sword Silver hanyalah candaan saja. Karena apa yang ditakutkan Alina saat ini adalah seorang resepsionis tidak boleh memiliki kerjaan sampingan. Seorang resepsionis harus selalu sehat dan cepat dalam menangani dokumen, karena itulah kerjaan sampingan hanya akan menghambat pekerjaan resepsionis saja. Bahkan lisensi yang Alina gunakan sebelumnya juga lisensi palsu, dan jika ketahuan maka Alina akan dipecat saat itu juga. Meskipun sering lembur, tapi menjadi resepsionis memiliki banyak keuntungan seperti penghasilan yang stabil dan semacamnya, dan bahkan menjadi satu-satunya pekerjaan seumur hidup. Bahkan jika performamu buruk, asalkan tak memiliki kerjaan sampingan, kau tak akan pernah dipecat oleh guild. Sebuah profesi yang menjamin kehidupanmu sampai tua. Inilah kerjaan yang diinginkan Alina saat ini, dan itulah alasan kenapa Alina lebih memilih menjadi resepsionis dibanding menjadi petualang. Masalah lembur itu hanyalah masalah sebentar, karena ketika ia mendapatkan junior nanti, maka pekerjaannya akan semakin berkurang. Di lain sisi, di arena kota Ivor terdapat pertandingan besar di mana ketua parti Silver Sword yaitu Jade sedang menonton pertandingan itu. Pertandingan itu terjadi antara pria berbadan besar melawan seorang gadis muda. Pertandingan itu sangatlah intens, namun dimenangkan oleh gadis muda. Jade memperhatikan skill gadis itu, namun ia meyakini bahwa itu sangatlah beda dengan apa yang ia cari. Ia bahkan menganalisa skill yang digunakan gadis itu. Meskipun begitu, kekuatan Alina jauh lebih kuat, tapi itu dibantah oleh pengelola arena, di mana ia berkata jika soal strength, maka gadis di depannya yang memiliki kekuatan paling kuat di arena ini. Tapi Jet berkata bahwa bukan gadis ini yang ia cari. Pengelola itu berkata mungkin apa yang diinginkan Jet hanyalah dalam mimpi saja, karena itu sangatlah mustahil. Dan itu dibenarkan oleh salah satu rekan Jade yaitu Luluri, di mana ia berkata jika memang ada wanita yang memegang palu sangat besar, sudah pasti mereka sudah mendengarnya dari dulu. Bahkan veteran sekalipun akan sulit membawa senjata sebesar itu di mana-mana. Luluri mengingatkan bahwa bukan saatnya bersantai saat ini. Jet berusaha meyakinkan Luluri, tapi menurut Luluri, informasi yang mereka miliki sangatlah sedikit. Bahkan lembar yang digunakan didaftarkan atas nama pria. Jet menolak dan meyakini apa yang ia lihat adalah seorang gadis muda, bukan seorang pria. Luluri menjadi kesal karena Jet hanya berfokus mencari gadis itu selama sebulan terakhir. Parti mereka harus mendapatkan quest baru atau mereka dalam masalah. Maka dari itu, Luluri menekankan bahwa Jade harus bersikap seperti seorang leader, dan Jade menyadari hal itu. Jade juga menyadari harus mencari pengganti Ganzu yang sudah keluar. Tapi semenjak bertemu Alina di dalam dungeon, Jade menjadi sangat penasaran dan berusaha mencarinya kemana-mana. Jade sudah berusaha semampunya dari melihat semua data petualang wanita dan bahkan membayar informan, tetapi tetap saja ia tak pernah menemukan sosok Alina di mana-mana, dan sepertinya sudah saatnya Jet untuk menyerah dan mencari pengganti Ganzu. Dalam perjalanan pulang, Jet berpikir kembali tentang apa yang ia lihat sebelumnya, di mana ia melihat cahaya putih misterius di sekitar gadis itu, dan juga skill yang bisa mengeluarkan senjata, dan tak diragukan lagi itu adalah sebuah skill. Tapi skill apakah itu? Apakah itu skill dewa? Dalam legendanya, skill dewa memancarkan cahaya putih dan dikatakan melebihi super skill, dan itu sangatlah kuat. Namun skill itu juga ikut menghilang seperti halnya teknologi pembuatan senjata relik. Meskipun begitu, Jade masih penasaran dengan gadis itu, dan jika memang benar gadis itu memiliki skill dewa, harusnya seluruh dunia mengetahui hal itu.
Jade mengeluarkan orb hasil drop dari bos Hellflame Dragon yang dikalahkan Alina sebelumnya. Ia melihat betapa cantiknya ukiran di sana dan berpikir petualang manapun akan langsung mengambil orb ini ketika jatuh. Namun bagi gadis itu alias Alina bahkan tak memperdulikannya dan hanya membunuh bos itulah tujuannya. Jade dengan rasa penuh tanggung jawab akan menemukan gadis tersebut dan membagikan hasil penjualan orb ini kepadanya. Dan tiba-tiba ia menyadari seseorang yang melewatinya. Rambut hitamnya yang terurai tertiup angin dan matanya yang berwarna hijau membuat Jade terpana dibuatnya. Seketika Jade menyadari orang itu adalah gadis yang ia temui di dungeon. Ia berusaha mengejar dan mengikuti kemana gadis itu pergi. Ia berusaha agar tak lagi kehilangan gadis itu. Dan betapa kagetnya Jade melihat kemana arah gadis itu berjalan. Gadis itu berjalan memasuki gedung guild dan cerita pun berlanjut.